Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad, alumni Pascasarjana Institut Agama Islam Cipasung, Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mengisi materi HSN 2020, yaitu Hari Santri Nasional tahun 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional. Tema Hari Santri Nasional tahun ini yaitu Santri Sehat Indonesia Kuat. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai materi kali ini, mari kita mulai dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin tanya, apa itu santri? Santri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang mendalami agama Islam. Nah, orang yang mendalami agama Islam itu disebut santri, siapapun itu. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau anak muda, maupun orang tua. Jika dia mendalami ilmu agama, dia disebut santri. Mau di pondok pesantren ataupun tidak. Itu bisa disebut dengan santri. Ya. Menurut pendapat lain, santri itu adalah akronim. Ya, akronim dari 5 huruf. Sin, nun, ta, ro, dan ya. Yang pertama, yaitu sin. Safikul khair, yaitu pelopor kebaikan. Santri itu adalah pelopor kebaikan, orang yang akan selalu berbuat baik meskipun orang lain tidak berbuat baik, meskipun dia tidak dibalas dengan kebaikan, meskipun tidak ada orang baik, dia akan tetap berbuat baik karena santri adalah safikul khair, pelopor kebaikan. Yang kedua, nun, nasibul ulama, yaitu penerus ulama. Ya. Santri itu adalah penerus ulama karena santri belajar dari para ulama, dari para kiai, sehingga pewaris dari para ulama itu langsung kepada orang yang berguru kepada ulama, yaitu para santri. Yang ketiga yaitu tarikul ma'asi. Santri itu meninggalkan maksiat. Ya, santri itu meninggalkan maksiat karena maksiat itu bisa menghilangkan keberkahan dan bisa menghilangkan manfaat. Ya, apalagi bagi seorang santri yang sedang menuntut ilmu. Ingat, al ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Yang keempat, ro, yaitu ridallah. Ridallahi merupakan tujuan seorang santri. Ridha Allah adalah tujuan utama seorang santri. Karena jika kita mendapatkan ridha Allah, kita hidup di dunia akan tenang, kita hidup di dunia akan tentram, bahkan kita akan dimasukkan kepada surga, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yaitu yakin. Merupakan salah satu tekad atau keyakinan yang kokoh dan kuat. Ya, sehingga tidak bisa digoyah, sehingga tidak bisa dirasuki oleh apapun. Nah, itu adalah santri. Menurut Kiai Haji Said Akil Siraj, santri adalah umat yang menerima ajaran Islam dari para kiai. Nah, jadi santri itu berasal dari semua kalangan. Berasal dari umat yang menerima ajaran-ajaran Islam dari para kiai. Nah, jadi para kiai adalah guru-guru atau orang yang mengajari umat ilmu agama. Nah, yang diajari ilmu agama itu disebut dengan santri. Nah, santri itu akan selalu taat, akan selalu patuh kepada para kiai, kepada para ulama. Mengapa? Karena dalam sepenggalan hadis dikatakan bahwasanya al-ulama'u waratsatul anbiya, yaitu ulama adalah pewaris para nabi. Nah, betul saja, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mengapa? Karena
Nabi itu tidak mewariskan harta, Nabi itu tidak mewariskan emas, ya, tapi Nabi mewariskan ilmu, dan ilmu yang diwariskan Nabi itu adalah turun kepada ulama. Nah, ulama adalah pewaris para nabi. Ini adalah penggalan hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari Abu Darda. Nah, dari ulama sinilah ilmu yang didapatkan dari Nabi, nah ilmu yang didapatkan disandarkan ke Nabi akan ditransfer ke kita para santri, sehingga secara tidak langsung kita santri adalah warasatul ulama, pewaris para ulama, ya, seperti itu. Nah, anak-anak atau teman-teman, coba sebelumnya ada yang tahu kenapa Hari Santri diperingati tanggal 22 Oktober? Nah, Hari Santri diperingati pada tanggal 22 Oktober itu dikarenakan merujuk pada resolusi jihad. Karena pada 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyerukan jihad dengan mengatakan bahwa membela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap individu. Nah, jadi dulu itu setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, itu bukan tanda berakhirnya penjajahan di Indonesia. Masih ada beberapa kalangan yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia, sehingga ditetapkanlah resolusi jihad untuk membela tanah air dan menjaga keutuhan Indonesia dari para penjajah, ya. Karena menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, membela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap individu. Nah, resolusi jihad inilah kemudian melahirkan peristiwa heroik 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu alasan mengapa Hari Santri diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Nah, seperti itu. Nah, adapun tema yang diusung pada tahun ini yaitu Santri Sehat, Indonesia Kuat. Mengapa tahun ini mengusung tema Santri Sehat, Indonesia Kuat? Karena di Indonesia, pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana non-alam melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ya, jadi karena sekarang kita sedang diuji dengan musibah penyakit COVID-19, ini kita santri itu harus sehat. Santri itu harus sehat. Karena jika santri sehat, maka Indonesia akan kuat, ya. Indonesia akan kuat. Bagaimana cara agar santri sehat? Salah satu caranya mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Ya, santri sehat, Indonesia kuat. Ini sangat penting. Mengapa santri harus sehat agar Indonesia kuat? Santri hari ini adalah pemimpin hari esok. Syubbanul yaum rijalul god. Ya, santri merupakan salah satu komponen pembangun Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu dibangun oleh orang-orang, bahkan kemerdekaan Indonesia pun salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia pun adalah para santri. Ya, santri itu sangat penting. Karena santri itu tidak hanya mendalami ilmu agama, namun juga mendalami kecintaan tanah air dan rasa sosial kepada sesamanya sungguh tinggi. Jadi sangat penting sekali santri memiliki tubuh yang sehat. Karena jika santri memiliki tubuh sehat, maka Indonesia pun akan kuat. Kalau misalkan santri tidak sehat, maka Indonesia pun tidak akan kuat. Nah, santri sehat atau santri sehat itu bisa menghasilkan akal yang sehat. Karena dalam sebuah mahfuzat dikatakan al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Jadi jika badan kita sehat, akal kita pun akan sehat.
Maka dari itu dengan demikian kita akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang brilian, kita akan menghasilkan ide-ide dan gagasan yang bermanfaat untuk Indonesia, sehingga terciptalah Indonesia yang maju, terciptalah Indonesia yang kuat. Jadi santri sehat, Indonesia kuat. Nah, baik teman-teman. Di sini saya akan memberikan jurus sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tips sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu salah satu panutan kita, bukan dalam segi ibadah saja, namun dalam segi kesehatan pun Rasulullah menjadi panutan. Ya, ini tips sehat ala Rasulullah. Yang pertama, tidak bergadang. Rasulullah itu tidak bergadang. Rasulullah itu tidur cepat dan bangun cepat. Ya, karena bergadang itu tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau misalkan bergadangnya hanya untuk main game, nonton YouTube, atau chattingan. Itu sungguh tidak ada manfaatnya. Itu merusak mata, merusak tubuh, dan juga mengganggu waktu istirahat. Nah, beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu tidur lebih cepat, bangun pun lebih cepat, ya, sehingga tubuhnya akan sehat. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berpuasa. Berpuasa Senin Kemis, puasa sunnah-sunnah yang lain. Di bulan Ramadan Rasulullah puasa. Nah, sehingga badan Nabi, badan Rasulullah akan sehat selalu. Karena mengapa? Menurut ilmu kedokteran, puasa adalah salah satu cara untuk mengistirahatkan organ dalam tubuh kita. Ya, organ dalam tubuh kita kan setiap hari bekerja. Pagi, siang, malam. Nah, organ tubuh ini membutuhkan istirahat. Waktu istirahat yang tepat untuk organ tubuh bagian dalam itu yaitu ketika kita berpuasa. Maka tidak heran jika Rasulullah sehat, karena Rasulullah itu sering berpuasa. Yang ketiga, yaitu tidak marah. Rasulullah itu memiliki sifat pemaaf, tidak mudah marah, tidak mudah dengki. Jadi hatinya itu bersih. Kalau hatinya itu bersih, hatinya sehat, maka tubuhnya pun akan sehat. Masya Allah, ketika Rasulullah SAW dilempar kotoran unta oleh seorang kafir, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak membenci, Rasulullah tidak mendengki. Bahkan Rasulullah menjenguk orang tersebut ketika dia sakit, dikala teman-temannya tidak ada yang menjenguk. Itu sifat yang mulia, sifat mulia Rasulullah, sehingga hatinya pun bersih dan jiwanya pun sehat dan tubuhnya pun jadi bugar. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu sangat penting. Ya, an-nazafatu minal iman. Ya, karena kebersihan lingkungan kita menyebabkan atau menjadi salah satu faktor pendukung tubuh kita bisa sehat. Selanjutnya, Rasulullah SAW itu selalu menjaga pola makan. Rasulullah SAW itu tidak makan berlebihan. Tidak makan berlebihan. Ya. Jadi Rasulullah itu menjaga pola makan sehingga badannya sehat. Ya. Selanjutnya, Rasulullah itu suka berolahraga. Ya. Salah satu olahraga yang Rasulullah lakukan yaitu berkuda, memanah. Sehingga Rasulullah itu tubuhnya sehat, ya, sehat. Rasulullah SAW itu pada zamannya beserta para sahabat-sahabat itu memiliki tubuh atletis atau bahasa kitanya six pack, karena mereka itu suka berolahraga dan menjaga pola makan. Bahkan Rasulullah tidak suka dengan orang yang gendut, karena kalau orang gendut atau suka makan itu bisa menyebabkan berat badan, sehingga kalau berat badan itu bisa membuat kita malas untuk melakukan hal-hal yang lain, ibadah, atau melakukan hal positif yang lain. Nah, selanjutnya tips sehat ala Rasulullah yaitu berbekam atau hijamah. Ini adalah salah satu hal yang sering Rasulullah lakukan. Bahkan ini sampai sekarang pun masih dilakukan. Ya, ini sangat bermanfaat. Hijamah itu mengeluarkan darah kotor, ya, darah kotor. Nah, yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh. Tubuh kita harus sering dijaga, harus sering dibersihkan dengan mandi. Nah, alhamdulillah kita orang Islam
selalu dibersihkan setiap saat minimal 5 kali sehari. Yaitu kapan? Ketika berwudu. Ya, jadi orang Islam itu Masya Allah bersih. Karena setiap hari 5 kali dalam sehari itu minimal. Pasti dibasuh tubuhnya untuk berwudu. Karena salah satu syarat sah sholat yaitu berwudu. Jika diibaratkan orang Islam itu yang melaksanakan sholat 5 waktu, itu seperti orang yang memiliki selokan atau memiliki sungai di depan rumahnya dan 5 kali sehari dia mandi di sana. Bayangkan betapa bersihnya orang tersebut. Itulah orang Islam. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.